YouTubers, ada banyak sekali berita penyakit atau wabah yang terjadi di dunia. Belakangan ini, dunia internasional digemparkan dengan ditemukannya wabah pneumonia misterius asal Tiongkok. Berita tentang wabah pneumonia atau virus corona yang mirip dengan karakteristik virus SARS tengah menjadi perhatian masyarakat internasional dan salah satu pembahasan paling panas di seluruh dunia. Pasalnya, virus tersebut telah menyebar ke berbagai negara di dunia. Namun, wabah dari penyakit ini adalah satu kata yang cukup relatif. Jika melihat ke belakang melalui lajur sejarah, ternyata sudah banyak wabah yang begitu menyebar luas dan bahkan sangat mematikan. Berikut daftar wabah penyakit terbesar yang pernah menghantui dunia. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Wabah Justinian. Pada tahun 541, tikus di kapal gandum dari Mesir membawa penyakit sampai ke Kaisaran Romawi Timur, yang pada akhirnya menewaskan sekitar 25 juta orang pada saat itu. Wabah Justinianus dengan cepat menghancurkan Kekaisaran Romawi. Bahkan sang kaisar sendiri, Justinianus I, mengidap penyakit tersebut. Nama wabah yang menyerang Kekaisaran Romawi pada saat itu dinamai sesuai dengan nama Raja Romawi, yaitu Justinianus I. Sebelum Raja Justinianus I meninggal karena wabah ini, diketahui bahwa ada sebanyak 5.000 orang meninggal perharinya di kota Konstantinopel, ibu kota kerajaan Romawi tersebut. Pada akhirnya sekitar 40% dari populasi kota Konstantinopel tewas begitu cepat, dan sehingga banyak tubuh bertumpuk di pinggir jalan. Para ahli sejarah modern percaya bahwa wabah ini adalah kasus pertama dari wabah pes yang tercatat dalam sejarah. Virus Marburg. Pada tahun 1967, para ilmuwan menemukan sebuah virus atau wabah yang terdapat pada salah satu pegawai laboratorium di Jerman. Diketahui bahwa virus tersebut berasal dari salah satu monyet yang terinfeksi, dan monyet tersebut berasal dari Uganda. Setelah diteliti oleh beberapa ilmuwan, virus ini mirip dengan virus Ebola yang bisa menyebabkan pengidapnya mengalami demam tinggi dan pendarahan di tubuhnya, yang bisa menyebabkan syok, gagal organ, dan bahkan kematian. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut virus ini sebagai virus yang menyebabkan tingkat kematian yang mencapai 80% di Republik Kongo pada tahun 1998 hingga tahun 2000. Hal tersebut sama seperti tahun 2005 yang terjadi di Angola. Virus Ebola. Virus atau wabah Ebola pertama yang diketahui menyerang pada manusia secara bersamaan terjadi di Sudan dan Republik Demokratik Kongo pada tahun 1976. Virus Ebola ini dikatakan menyebar melalui kontak dengan darah atau cairan tubuh lainnya, serta jaringan dari orang atau hewan yang terinfeksi. Salah satu jenis virus atau wabah Ebola yang berjenis reston bahkan dikatakan tidak membuat penderitanya sakit. Menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, tingkat kematian untuk virus Ebola yang terjadi di Sudan mencapai 50% hingga 71%. Wabah yang sedang berlangsung di Afrika Barat ini dimulai pada awal tahun 2014, dan menurut WHO, wabah ini merupakan wabah penyakit terbesar dan paling kompleks hingga saat ini. Virus flu Spanyol. Pada tahun 2009, sekitar 90 tahun sebelum pandemi flu babi yang menewaskan lebih dari 200.000 orang terjadi, di laporan tentang bentuk wabah penyakit sejenis influenza yang berbahaya sudah muncul di dunia. Diketahui bahwa pada bulan Maret 1918, kasus pertama yang terjadi untuk wabah ini adalah di Kansas, Amerika Serikat. Virus atau wabah ini muncul di beberapa negara di seluruh dunia. Penyakit flu Spanyol ini menyebar dengan sangat cepat. Contoh pertama dari pandemi H1N1 ini dijuluki sebagai Spanish flu atau flu Spanyol, meski faktanya virus flu ini bukan berasal dari Spanyol. Beberapa ahli virus bahkan belum bisa menjelaskan kejadian ini sampai sekarang. Tapi flu Spanyol ini membuat populasi global menurun secara drastis dengan tingkat rata-rata kematian 1 dari 5 orang, dan bahkan diperkirakan sepertiga dari populasi dunia menderita penyakit tersebut, yaitu sebanyak 50 juta orang diyakini telah meninggal. Dan sekitar 25 juta dari kematian tersebut terjadi dalam 25 minggu pertama wabah flu Spanyol menyerang. Virus Black Death. Black Death sendiri adalah salah satu penyakit yang benar-benar menghancurkan populasi sebuah generasi. Wabah ini terjadi pada pertengahan abad ke-14 dari tahun 1347 hingga tahun 1351. Nama wabah ini berasal dari bintik-bintik kulit hitam pada para pelaut yang melakukan perjalanan di jalur sutra. Mereka yang berlabuh di pelabuhan Sisilia membawa serta virus tersebut dari pelayaran di Asia. Wabah Black Death ini dianggap mengubah peradaban kesehatan di Eropa dan dunia. Pada saat populasi global telah mencapai 450 juta, setidaknya 75 juta diyakini telah tewas karena wabah ini. Bahkan beberapa ilmuwan mengatakan bisa saja kematian karena wabah ini mencapai hingga 200 juta jiwa. Diketahui bahwa mungkin saja setengah populasi Eropa akan mati dalam kurun waktu hanya 4 tahun. Wabah penyakit yang menghancurkan ini sekarang dikenal sebagai wabah pes.
Virus cacar. Cacar adalah penyakit menular yang disebabkan oleh salah satu dari dua jenis varian virus, virus variola mayor dan variola minor. Kasus yang terjadi secara alami terakhir didiagnosis pada bulan Oktober 1977 dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mensertifikasi pemberantasan global penyakit ini pada tahun 1980. Resiko kematian setelah tertular penyakit ini adalah sekitar 30% dengan tingkat lebih tinggi di antara bayi. Smallpox merupakan tipe cacar yang sangat langka dan telah muncul sejak ratusan tahun yang lalu. Di tahun 1980 disebutkan bahwa dunia telah bebas dari penyakit yang bisa menyebabkan luka permanen. Diketahui bahwa tingkat kematian pada virus ini lebih tinggi terjadi di luar Eropa di mana penyakit tersebut dibawa oleh para turis ke negara-negara tersebut. Pada abad ke-20, virus cacar ini menelan korban hingga 300 juta orang di seluruh dunia. Virus Hantavirus pulmonary syndrome atau HPS pertama kali menyedot perhatian besar di Amerika Serikat pada tahun 1993 saat seorang pria sehat meninggal hanya beberapa hari setelah ia mengeluh sesak nafas. Beberapa bulan setelahnya, para petugas kesehatan mengisolasi hantavirus dari seekor tikus yang tinggal di rumah orang yang terinfeksi. Lebih dari 600 orang di Amerika Serikat kini tertular HPS dan 36% telah meninggal akibat virus tersebut. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC, virus ini tidak ditularkan dari satu orang ke orang lainnya, namun mereka tertular karena kontak atau paparan pada kotoran atau kencing tikus. Virus demam dengue. Demam dengue atau demam berdarah adalah penyakit tropis yang ditularkan oleh nyamuk yang disebabkan oleh virus dengue. Gejala pada penyakit tersebut biasanya mulai 3 hingga 14 hari setelah infeksi. Hal ini termasuk demam tinggi, sakit kepala, muntah, nyeri otot dan persendian, dan ruam yang terjadi pada kulit. Virus dengue pertama kali muncul di tahun 50-an, tepatnya di Filipina dan Thailand, dan telah menyebar hingga bagian tropis dan subtropis di seluruh dunia. Hampir 40% populasi dunia kini hidup di area di mana penyakit yang disebarkan nyamuk ini mewabah. Dengan nyamuk sebagai vektornya, virus ini bisa dengan sangat cepat menyebar. WHO mencatat 50 hingga 100 juta orang terinfeksi per tahunnya. Meski tingkat kematiannya lebih rendah, namun jika terlalu parah, dengue bisa menyebabkan gejala mirip Ebola, yakni demam berdarah dengue atau DBD yang bisa berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Rotavirus. Rotavirus adalah penyebab paling umum penyakit diare pada bayi dan anak kecil. Diketahui bahwa hampir setiap anak di dunia terinfeksi rotavirus setidaknya 1 kali pada saat usia 5 tahun. Kekebalan berkembang dengan setiap infeksi, sehingga infeksi berikutnya terjadi kurang parah dan orang dewasa infeksi tersebut jarang terpengaruh. Saat ini 2 vaksin telah dibuat untuk melindungi anak-anak dari rotavirus, yang merupakan penyebab utama diare. Virus ini bisa menyebar dengan cepat melalui yang disebut rute fekal oral atau partikel kecil feses yang ikut tertelan. Meski jarang ada kasus kematian akibat rotavirus pada anak-anak di negara berkembang, namun jika terjadi di daerah yang kesulitan air bersih, maka bisa menjadi sangat fatal. Pada tahun 2008, WHO memperkirakan 453.000 balita meninggal karena infeksi rotavirus tersebut. Pandemi kolera pertama. Penyakit kolera adalah penyakit infeksi saluran usus bersifat akut yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Bakteri ini masuk ke dalam tubuh seseorang melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Jumlah angka kematian dari pandemi kolera pertama belum diketahui hingga saat ini. Namun telah diketahui bahwa wabah ini berasal dari India, yang kemudian tersebar luas di berbagai belahan dunia dan menewaskan puluhan juta orang pada waktu itu. Seorang penulis bernama John Hayes menyebutkan ada beberapa data korban yang tercatat, yaitu ada sekitar 30.000 orang terjangkit kolera di Bangkok dan 1.225 orang tewas di Semarang, Indonesia pada bulan April di tahun 1821. Diketahui bahwa pandemi ini sempat berlanjut hingga tahun 1832 dan tersebar ke wilayah Inggris Utara. Dan penyakit ini sekarang menjadi pembahasan yang cukup serius di Yaman. Virus hutan Kiasanur atau Kiasanur Forest Virus. Penyakit hutan Kiasanur atau KFD adalah demam berdarah yang disebabkan oleh virus endemik yang terjadi di India Selatan. Penyakit ini disebabkan oleh virus milik keluarga Flaviviridae, yang juga termasuk demam kuning dan demam berdarah yang ditularkan oleh monyet. Gejala-gejala penyakit ini termasuk demam tinggi dengan sakit kepala bagian depan, diikuti oleh gejala hemoragik seperti pendarahan dari rongga hidung, tenggorokan, dan gusi, serta pendarahan gastrointestinal. Gejala lain dari virus ini termasuk muntah, kekakuan otot, tremor, refleks absen, dan gangguan mental. Orang yang terkena virus ini mungkin pulih dalam waktu 2 minggu, tetapi nyeri dan kelemahan otot juga terjadi selama periode ini, dan orang-orang yang terkena virus tersebut tidak dapat melakukan aktivitas fisik secara umum.
Virus Lassa. Lassa Mamarenavirus atau LASV adalah arenavirus yang menyebabkan Lassa hemorrhagic fever, sejenis virus viral hemorrhagic fever atau VHF yang terjadi pada manusia dan primata lainnya. Orang yang pertama terinfeksi virus ini adalah seorang perawat yang berasal dari Nigeria. Virus ini paling sering terjadi di beberapa wilayah benua Afrika seperti Afrika Barat. Beberapa spesies hewan pengerat adalah tikus, tupai, marmot, hamster, dan babi. Para ilmuwan berasumsi 15% dari hewan pengerat di Afrika Barat membawa virus ini. Diketahui bahwa tidak ada vaksin yang disetujui oleh para ilmuwan untuk melawan demam Lassa untuk digunakan pada manusia. Virus flu burung. Nama virus yang disimbolkan sebagai H5N1 ini booming pada awal tahun 2000-an. Dilaporkan lebih dari sekitar 70% kematian disebabkan oleh virus yang berasal dari unggas tersebut. Di tahun tersebut setiap orang bisa terinfeksi jika melakukan kontak langsung dengan unggas, dan sebagian besar kasus penyakit ini muncul di Asia. Di Indonesia sendiri, virus mematikan tersebut paling banyak berasal dari ayam. Virus Marburg. Dan virus paling berbahaya dan mematikan di dunia adalah virus Marburg. Virus ini pertama kali ditemukan pada tahun 1967 di kota Marburg dan Frankfurt. Para pekerja industri adalah yang paling banyak terkena virus ini. Ada sekitar 31 orang dan 7 orang diantaranya meninggal dunia. Virus ini mirip virus demam berdarah, tapi gejalanya mirip virus Ebola. Penderita yang terinfeksi akan mengalami kejang-kejang dan pendarahan di selaput lendir, kulit, dan organ. Tingkat kematiannya mencapai 90%. Corona. Coronavirus adalah virus yang umum ditemui pada banyak spesies hewan berbeda, termasuk unta dan kelelawar. Virus ini sangat jarang sekali menginfeksi manusia lalu menular di antara mereka. MERS dan SARS termasuk jenis coronavirus yang menjangkiti manusia. Ketika MERS dan SARS menular ke manusia, diperkirakan terjadi melalui percikan cairan pernafasan yang dihasilkan oleh orang yang terinfeksi. Ini ditandai dari batuk atau bersin, mirip dengan penularan influenza dan patogen pernapasan lainnya yang menyebar. Penyebaran MERS dan SARS antara manusia umumnya terjadi kontak dekat. Wabah MERS dan SARS di masa lalu sangat kompleks, sehingga membutuhkan respon kesehatan masyarakat yang komprehensif. Baik MERS dan SARS telah diketahui menyebabkan penyakit parah pada manusia. Kasus MERS dilaporkan pertama kali di Arab Saudi pada tahun 2012 dan menyebar ke beberapa negara lain termasuk Amerika Serikat. Kebanyakan orang yang terinfeksi MERS-CoV mengembangkan penyakit pernafasan yang parah, termasuk demam, batuk, dan sesak nafas. Setelah 14 hari bepergian dari Arab Saudi atau negara-negara sekitarnya, banyak dari mereka meninggal dunia. Sedangkan SARS pertama kali dilaporkan di Asia pada Februari 2003. Penyakit ini menyebar ke lebih dari 20 negara di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan Asia. Setelah tahun 2004, belum ada kasus SARS yang diketahui dilaporkan di negara manapun di dunia. Kini virus corona terbaru ditemukan di Wuhan, Cina dengan nama 2019 nCoV. Ular wailing dan kobra Cina diduga sebagai sumber asli dari virus corona yang baru ditemukan di Wuhan. Virus ini telah memicu wabah penyakit pernafasan yang mematikan di Tiongkok pada musim dingin 2020. Tercatat hingga Minggu 26 Januari, 56 orang telah tewas akibat virus ini di Cina.